sebagai klien, saya sangat membutuhkan program untuk laporan penjualan di toko saya, di mana untuk program itu dapat ada data barangnya, ada stok barangnya, data suppliernya ada, terus laporan penjualannya juga. Yang paling penting laporan penjualannya ada laporan harian, bulanan sama tahunan. Jadi di situ saya sangat membutuhkan untuk di usaha saya ini, yang mana usaha saya ini di bidang penjualan baju. Jadi di program itu saya butuhkan kayak kategorinya juga nih Bu, karena di situ kan bajunya kan bermerek-merek, jadi harus dikategorikan karena beda-beda harganya. Apakah bisa dibuat kan Bu? Oh iya, berarti nanti ini di laporan penjualan barangnya itu berarti ada dibuatkan 4 fitur ya, seperti data barang Ya, terus kategorinya ini kategori ya. Di kategori ini nanti ada kelas-kelasnya dia, kategori misalkan baju ya betul terus sekali. ya, Sweater. terus misalkan tas nanti di Ya, kategori tadi yang masukkan ya. semua di kategori ya, seperti itu. Terus berarti nanti butuh fitur transaksi juga ya, Bu? Iya butuh, sangat butuh untuk transaksi penjualan dengan pembelian. Berarti terus nanti ada supplier. Iya, supplier tempat saya ambil barangnya kan ya, masukkan juga Bu ya. Nanti ada fitur laporan ya. Ya, laporannya itu dibagi 3 ya Bu, untuk harian, dan bulanan dan tahunan. Oh iya. Nah, berarti nanti kalau data barangnya ini ada di dalamnya itu ada nama barang, harga pokok Iya, barang. iya, Terus ada saya mau semacam kayak penginputan begitu Iya, ya Bu ya. penginputannya Iya. itu berarti nanti ada nama barangnya, Iya. harga pokoknya, harga jualnya, dan stok barangnya. Iya, Iya. iya. Terus kalau yang untuk kategorinya itu tadi berarti penginputannya itu ada kategori nama barangnya, terus kategorinya apa? Misalkan Iya, seperti baju, nama baju. terus misalkan jaket itu termasuk kayak sweater kan, yang kayak begitu. Ya, Jadi tulis Iya, yang sweater. jelasnya Nanti kayak di model data penginputan barangnya. gitu Iya. Bu ya, biar nanti hasilnya itu ada data barangnya. Di data barangnya, kita baca iya, di situ. data barang ya. terus Terus untuk penggunanya juga bisa 1 orang saja kan, oh untuk iya, berarti admin nanti saya. dibuatkan untuk User. usernya Iya, untuk loginnya di. Iya. Terus untuk penjualannya itu ada juga penginputannya, Ya seperti itu. stoknya, terus harganya, jumlahnya berapa. Terus terus untuk suppliernya nanti kan nama suppliernya. Iya sama saja Bu, kayak penginputan ya mungkin kayak begitu kan ya Bu. Terus nanti laporannya ini kan ada 2 macam, laporan bulanan dengan tahunan. Ada 3 Bu. Ada 3, laporan harian, tahunan ya. Laporan harian, bulanan dengan tahunan. Tahunan, iya. Berarti nanti laporan. Oh nggak usah harian Bu, karena Iya. kan kayaknya sudah masuk di transaksi ya Iya. kalau untuk harian. Berarti Nanti kan untuk per bulan aja bulan Bu ya. dengan laporan tahunan Tahunan ini. ya. Berarti nanti laporannya itu maunya bentuknya seperti apa? Maksudnya dia grafik atau tabel? Kalau bisa sih kabel dan grafik Bu, kalau memang bisa Bu ya. Ya, tapi kalau nggak bisa Nanti tabel aja. bicarakan dengan yang membuat aplikasinya biar lebih lancar. Mungkin seperti itu dulu ya Bu. Sampai laporannya ya. Iya Bu. Nanti Abang Uya ini yang membuat aplikasinya. Oh iya Bu. Iya. Jadi saya kapan bisa batas waktunya Bu? Kapan ya bisa saya pakai untuk di toko saya Bu? 2 bulan bisa Bu? Iya. Mungkin Bu bisa. Oh iya. Iya. Harus diusahakan karena di
tadi itu ada klien Ibu Yuli. Oh ya. Terus dia itu programnya nanti di bidang penjualan barang. Terus tampilannya itu dia pengennya bajunya itu cuman satu orang usernya, satu user. Ya, satu pengguna. Terus nanti di beranda utamanya itu di dashboardnya itu ada fiturnya data barang, terus kategori, transaksi, supplier, laporan. Iya, di data barangnya itu nanti ada ceritanya tampilan untuk penginputan ya. Dan nama barang. Iya, itu. nama barang. Sama harga. Iya, harganya, terus harga jualnya, stok barangnya berapa. Terus di situ setelah itu di tampilan kategorinya ini ada untuk penginputan, misalkan dia kategori baju, terus kategori tas. Nanti ini Oh ini cuma iya, nanti jenis yang barang saja. jenis barangnya. Jadi nanti ini yang di kategori itu pada saat penginputan data barang dia ada pilihan di situ, misalkan kemeja dia termasuk dalam kategori apa begitu. Terus transaksinya ini ada dua pembelian dan penjualan. Oh iya, siap. Ya, nanti di situ ada penginputan untuk pembelian, ada Ini pembelian ini macam data iya, supplier begitu. tidak di pembelian ini nanti ada nama barangnya, terus suppliernya itu ada khusus untuk supplier, untuk penginputan supplier. Alamat supplier. Oh iya. Terus nanti tampilan untuk laporannya itu ada dua, laporan per bulan dengan laporan tahunan. Nanti di laporan per bulannya itu laporan per bulan dan per tahun ini maunya katanya tampilannya tabel. Oh ya, seperti tabel, berbentuk tabel dan grafik, ilmunya begitu, dua komputer. Jadi nanti abangnya itu komunikasikan dengan samanya itu supaya tampilan ini nantinya ya pokoknya seperti itu. Jadi Berapa lama gitu? biasanya 2 bulan kalau bisa ya. Oke, sip. Di sini harapannya sudah membuat aplikasi apa itu penginputan data barang. Terus di situ dia minta halaman pentingnya itu ada bisa masuk ke dashboard. Jadi untuk teknologinya itu caranya seperti apa? Di situ ada username atau email atau dan kata sandi, terus habis itu masuk ke tampilan selanjutnya. Kalau sudah dengan baju sapinya itu dia pakai apa? Apakah ini biasa atau bagaimana? Di situ bisa juga admin atau email. Jadi email biasa. Iya, email biasa. Dan kata sandi itu terserah dari klien apa yang dia mau. Begitu. Terus untuk berapa orang ini yang bisa menggunakan mesin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan dari proyek yang telah kami buat dengan tema laporan penjualan barang. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama Sam Wahyu, yang kedua Suhyar Idris, yang ketiga Lidi Sapitri, dan yang keempat saya sendiri Mayanti, dan yang kelima Reski Santoso. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada saudari Lili untuk menjelaskan fitur yang ada dalam proyek aplikasi kami. Bismillah. Baik, pada pertemuan ini kami akan membahas fitur-fitur yang telah kami buat. Baik, untuk terlebih dahulu kita login dulu. Kita masukkan username-nya, kata sandinya, 3. Baik, inilah tampilan pada menu dashboard. Baik, pada pertemuan lalu kita telah membahas pada fitur data barang dan kategori. Pada pertemuan ini kita akan demokan fitur transaksi dan supplier dan laporan. Untuk lebih lanjut, saya persilahkan kepada teman saya untuk mendemokan tampilannya. Kepada saudara Sam Wahyu, saya persilahkan. Oke, baik. Dalam menu transaksi terdapat dalam fitur transaksi terdapat dua menu, yaitu menu supplier dan menu penjualan. Nah, di dalam menu supplier bisa kita tambahkan nama supplier, alamat, dan nomor telepon, dan itu akan masuk di fitur supplier seperti contoh berikut. Dan kemudian di laporan ini ada contoh stok barang yang tersisa dan jumlah penjualan. Dan kemudian untuk kodingannya akan dijelaskan secara langsung kepada Bapak Uya. Untuk kepada Bapak Uya dipersilahkan dengan hormat. Baik, saya akan menjelaskan kodingan transaksinya. Langsung saja kita masuk ke kodingnya. Kalau ini untuk mengetahui data berhasil disimpan atau tidak, dan diberi tanda data penjualan berhasil disimpan, sama seperti yang ini juga. Dia akan diberi tanda dengan data berhasil disimpan. Terus kalau ini untuk menghubungkan data barang sama data barang terjual. Contohnya seperti begini dia. Contohnya seperti begini. Misalnya di data barang sini ada jumlah stok yang tersedia. Misalnya kita contohkan saja di kentang, kita transaksi. Di sini kita tambah kentang, baru jumlah stok yang dibeli 10. Kita langsung saja kita simpan dan diberi tanda dengan data penjualan berhasil disimpan. Oke, kita lihat. Maka datanya akan ada di sini dan sudah berkurang di data barangnya. Ya, tadi kan ada 41 stoknya, sekarang tersisa 31. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya ini untuk tampilan kalau ini untuk judul supplier.
Terus di sini untuk klik tombol di bawah melakukan penambahan, seperti ini dia. Kalau kita klik di tambah supplier, maka akan seperti begini. Terus selanjutnya AF ini untuk panggilannya, untuk menambah data-datanya yang kayak tadi. Terus selanjutnya di sini juga ada penjualan, sama seperti ini dia. Kalau kita mau menginput, kita tambah saja. Contohnya ini, kita tinggal tambah saja di sini. Terus selanjutnya di sini ada data supplier. Data supplier kelas H5 kelas ini untuk mengisi nama supplier. Misalnya Lili Sapitri. Nah, di sini juga alamatnya, dan di sini juga untuk nomor teleponnya. Seperti ini dia. Kalau kita mengisi ya, nama Lili, terus alamat Sudiang, terus nomor telepon 0813 43 59 25 15. Oke, kita simpan, maka dia akan berada Lili Sudiang nomor telepon ya, seperti begitu. Terus selanjutnya di sini juga ada data penjualan, sama seperti tadi. Kalau kita mau menginput, maka dia seperti ini hasilnya. Nah, ini. Terus selanjutnya kalau ini untuk menentukan nama barangnya apa yang kita mau input, terus kategori juga, terus harganya, harga pokok, harga jual, jumlah stok, sama seperti yang tadi di atas ini. Ini dia. Jadi kita lanjut saja. Nah, di sini juga ada yang namanya modal. Nah, yang mana yang bilang modal? Ini dia. Nah, ini namanya modal. Di dalam modal dia ada body. Contohnya seperti ini. Nah, ini bodinya. Ini body. Di dalam body ada nama supplier, terus ada alamat sama nomor telepon. Nah, untuk menginput nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Terus di sini juga ada untuk menghapus dan untuk simpan. Ketika kita simpan akan diberi tanda dengan ini dia. Ini data berhasil disimpan ya. Terus selanjutnya mungkin itu saja untuk bahasa pemrograman transaksi. Kita masuk ke laporan supplier. Di sini di tampilan supplier ini dia. Ketika mau sama saja dengan yang tadi, mau menginput nama supplier dan alamatnya ini untuk menginputnya, dia seperti ini. Kita masuk ke supplier, maka hasilnya seperti ini tadi. Terus kita masuk ke laporan. Kalau laporan ini data supplier diambil slide supplier. Ini misalnya data supplier, terus data barangnya yang kita ambil dari supplier barangnya, terus ambil data ini stok yang penjualan. Di sini juga ada stok barang sama form barang. Nah, ini contohnya dia seperti ini. Laporan. Ketika kalau yang
Kalau yang bertanda merah muda ini stok barang yang tersisa, dan warna hijau muda, biru muda ini jumlah barang yang sudah terjual. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf, saya persilakan kepada moderator. Demikian hasil dari persentase proyek kami dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.